Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Tia Komalasari dari Prodi Manajemen B. Di sini saya akan menjelaskan jurnal mengenai manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, slide pertama yaitu tentang 10 jurnal. Yaitu yang pertama, perencanaan sumber daya manusia, yang kedua sikap yang efektif, yang ketiga peran hubungan industrial bagi keberhasilan organisasi, dan yang keempat metode penilaian kinerja, yang kelima manajemen waktu, yang keenam employee engagement, yang ketujuh membangun kerjasama tim, yang kedelapan kepribadian positif dan prestasi individu, yang ke-9 motivasi kerja, yang ke-10 etiket dalam pergaulan global. Selanjutnya tentang perencanaan tentang perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, pengertian perencanaan sumber daya manusia yaitu proses sistematis yang digunakan untuk mengantisipasi permintaan. Terus selanjutnya yaitu tujuan perencanaan. Di sini yaitu memastikan sejumlah tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan. Yang ketiga, sasaran dalam suatu perencanaan sumber daya manusia, yaitu dibagi menjadi 3: pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, yang kedua pengurangan biaya, yang ketiga dasar bagi efektivitas. Yang keempat, aspek perencanaan, yaitu yang pertama aspek kuantitas, yang kedua kualitas, yang ketiga aspek waktu dan posisi yang tepat. Yang terakhir, kegiatan perencanaan, yaitu meliputi inventarisasi sumber daya manusia, yang kedua peramalan, yang ketiga perencanaan, yang keempat pengawasan dan evaluasi. Selanjutnya yaitu yang kedua, sikap asertif membangun komunikasi yang efektif. Dalam jurnal ini yang pertama menjelaskan komunikasi asertif. Apa sih itu komunikasi asertif? Yaitu yang kedua dibagi menjadi 5. Mengenai pengertian komunikasi asertif, yang kedua gaya komunikasi pasif, agresif atau asertif. Selanjutnya model atau tipikal perilaku asertif. Yang keempat, manfaat perilaku tersebut. Yang kelima, cara mengembangkan kemampuan komunikasi asertif tersebut. Yang keenam, hambatan. Apa sih hambatan yang terjadi dalam berkomunikasi asertif? Terus yang terakhir, kesimpulan pentingnya sikap asertif dalam membangun komunikasi yang efektif. Selanjutnya judul tentang peran hubungan industrial bagi keberhasilan organisasi. Di sini artikel ini yaitu hubungan industrial. Yang pertama, pada bab pertama yang berisi pengertian hubungan industrial, kemudian pengertian hubungan industrial, struktur dalam memelihara hubungan industrial yang baik. Selanjutnya tantangan membangun hubungan industrial yang baik, sasaran hubungan industrial tersebut. Selanjutnya kesimpulannya yaitu pentingnya hubungan industrial bagi keberhasilan organisasi dalam sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu mengenai kinerja. Metode penilaian kinerja, yaitu yang pertama terjadinya kinerja karyawan. Penilaian kinerja karyawan yaitu terjadinya umpan balik terhadap karyawan, arsip karyawan, ukuran kinerja, standar yang terkait dengan kinerja, keputusan sumber daya manusia. Selanjutnya manajemen waktu. Manajemen waktu dalam sumber daya manusia itu sangat penting karena agar dapat berjalan dengan efektif dan tidak pemborosan. Yang pertama, manajemen waktu yang penting, yaitu penting tapi mendesak.
Yang kedua, tidak penting tapi mendesak. Yang ketiga, tidak penting tidak mendesak. Yaitu yang terakhir, penting tak mendesak. Selanjutnya, keterlibatan karyawan tentang SDM. Di sini terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama, investasi. Yang kedua, rekognitif atau pengakuan dari karyawan. Yang ketiga, culture atau budaya. Yang keempat yaitu feedback, umpan balik terhadap karyawan tersebut. Selanjutnya, membangun kerjasama tim. Dalam sumber daya manusia perlu adanya membangun kerjasama dalam tim tersebut, yaitu terbagi menjadi 4. Tahap inflasi atau pembentukan, yaitu proses pembentukan kelompok dalam sebuah tim. Yang kedua, tahap memahami, yaitu pemahaman tiap anggota tim tersebut untuk pemahaman dalam melakukan atau mengajar sumber daya manusia. Yang ketiga, tahapan kedewasaan pembentukan norma. Yang keempat, tahap mengalami atau transformasi. Selanjutnya, kepribadian positif dan prestasi individu penting dalam manajemen sumber daya manusia. Kenapa? Karena yang pertama, kepribadian positif yaitu unik. Yang kedua, hasil interaksi dengan lingkungan. Yang ketiga, relatif permanen. Selanjutnya, identifikasi kekuatan. Yang kedua, upaya pengembangan sehingga terjadinya karakter yang dituju dalam kepribadian positif tersebut. Selanjutnya, motivasi kerja. Motivasi kerja yang pertama, aktualisasi diri, yaitu keinginan seseorang untuk menggunakan semua kemampuan dirinya untuk mencapai apapun yang mereka mau. Yang kedua, penghargaan. Dengan itu kita karyawan mampu mempunyai atau memiliki kebutuhan harga diri, status, martabat, dan kehormatan. Selanjutnya, sosial, yaitu kebutuhan rasa memiliki dan kasih sayang. Selanjutnya, kebutuhan keamanan dan keselamatan atau rasa aman. Yang terakhir, fisiologis, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pangan, pakaian, sanang, dan lain-lain. Selanjutnya, etika pergaulan global dalam manajemen sumber daya manusia. Artikel ini yaitu yang pertama, etiket makan. Yang kedua, etiket memperkenalkan diri. Bagaimana sih cara tata makan? Etika memperkenalkan diri yang baik. Yang ketiga, etiket memperkenalkan orang lain. Yang keempat, etiket menggunakan fasilitas umum dengan baik. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan 10 jurnal. Apa sih persamaan 10 jurnal tersebut dan perbedaannya? Menurut saya yaitu dari 10 jurnal tersebut sama-sama menjelaskan tentang sumber daya manusia, di mana seperti yang dicontohkan pada jurnal di atas, mengenai manajemen waktu, bagaimana berkomunikasi secara efektif. Selanjutnya, apa sih perbedaannya? Yaitu perbedaannya menurut saya hanya pada bagaimana sih cara menyelesaikan masalah pada jurnal tersebut. Kesimpulan, sumber daya manusia merupakan sumber daya yang benar-benar dapat dijadikan sebagai strategi yang handal, di mana dalam mencari strategi yang tepat, peranan manajemen sumber daya manusia diakui sangat menentukan bagi terwujudnya tujuan, yaitu manajemen yang baik yang memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Untuk itu, pengelolaan sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan menjadi sebuah prioritas utama jika perusahaan tersebut ingin maju. Sekian penjelasan atau PowerPoint dari saya mengenai 10 jurnal ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.